Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Pada malam hari ini kita sedikit jalan-jalan ya. Ini video nggak tak potong-potong lah kayaknya. Kita pengen lihat suasana malam di Bandara Soekarno Hatta. Ini kebetulan saya di terminalnya Citylink, teman-teman. Terminalnya Citylink. Kalau kita mau lihat nih di sekitaran sini kosong banget gitu ya, ada beberapa sih, tapi memang ini udah malam ya teman-teman, udah malam dan memang orang-orang udah pada gak ada gitu. Tapi biasanya kalau sebelum masa pandemi ini pasti ramai sampai malam banget. Nah, kalau mau tak lihat ini depannya, kita pindah ke tuh, lihat tuh, kosong banget kan, tuh kosong. Jadi kita bisa duduk di mana aja nih, bisa nikmati suasana malam. Tuh kalau mau lihat, ini juga ngetem nih Garuda. Tuh sepi banget. Jadi seneng aja sih kalau kayak gini. Kita bisa bebas, bukan katrok ya, tapi ya memang suasananya kayak gini nih. Kita lebih bebas, lebih mudah untuk sharing gitu kan, nggak takut-takut lagi mau ngevlog mau lihat keadaan di sekitar sini. Kosong semua kan, tuh ini kebetulan saya di gate 15, kelihatan enggak? Ntar tak tinggiin, aduh kamera gua tuh tinggi tuh kelihatan angka 15 kan. Oke, kita turunkan lagi. Ini keren sih arsiteknya, namun masa pandemi kayak gini jadi kosong melompong tuh tempat main. Bisa aja sih, tapi itu dilarang loh, dilarang. Ini ada pohon-pohonan juga, tapi udah nggak dinyalain lampunya. Ini nggak tahu kayak pohon beneran ini ya, pohon beneran loh. Pohon beneran deh, pohon beneran bro. Ini kosong, dan sebenarnya itu ada Indomaret, Alfamart. Ini abang-abangnya yang jaga, enak banget tuh pakai sepeda. Situ ATM Center. Kalau nggak salah sih ini kemarin itu ada Family Mart kalau nggak salah, tapi kayak mungkin sebelah sana lagi ya. Enak nih, sepi sendiri. Tuh kita di gate 15 ya, gate 15. Jadi ya agak santai. Tuh ini gate 15, 16 sono. Kalau nggak salah di gate 16 ya, ada Family Mart. Atau di sini ya kemarin. Intinya teman-teman sepi banget. Tuh, ini ada kalau mau nonton, terus kalau mau tiduran juga nggak apa-apa. Tapi ketika ada panggilan untuk penerbangan kita, segera temuin. Misalnya di gate berapa nih, gate 17, datang ke gate 17 gitu teman-teman. Ya maklum aja, kita harus mandiri di masa pandemi kayak gini. Saya aja kemarin
belum vaksin ya, tapi diwajibin untuk vaksin. Nah, jadi kita langsung cari inisiatif sendiri tuh. Jadi saya kemarin itu pergi langsung ke apa ya, pas di Palembang saya temuin tuh ke puskesmas, tak browsing dulu kan, tak liatin ada ndak yang bisa melaksanakan vaksin pada hari ini juga gitu kan. Kebetulan saya udah vaksin kedua ya kemarin itu, tapi tak tanya-tanya, nggak ada mas, adanya besok gitu. Kalaupun ada hari ini, mas sudah telat katanya. Ya udah, pada akhirnya saya coba keliling-keliling. Nah, kebetulan saya temu sama salah satu ojek online. Pas saya ini nih lagi nge-grab ya, mas antar ke puskesmas ini gitu kan. Kalau nggak salah puskesmas Padang Selasa ya, kemarin itu. Tapi jawabannya di puskesmas Padang Selasa itu nggak ada. Nah terus si abang ojol ini bilang, mas ada mas katanya, tapi di PIM katanya. PIM itu Palembang Indah Square, Palembang Indah Mall. Palembang Indah Mall. Pada akhirnya ya udah, saya ke sana sama beliau dan tak ikutin. Ternyata memang ada, tapi itu antrinya panjang. Ini yang ngadain adalah dari Grab itu sendiri teman-teman. Jadi saya ikutin instruksi mereka dan alhamdulillah setelah sekian lama saya nunggu bisa melaksanakan vaksin dosis kedua. Alhamdulillah. Dan ini memang adalah syarat wajib untuk penerbangan. Nah, memang sih ada beda-bedanya ya, antara misalnya nih mau penerbangan ke Bali itu katanya cukup antigen. Terus kemana, ke NTT kalau nggak salah, ke NTT juga masih cukup yang dosis 1 dan juga PCR apa enggak ya. Ya intinya seperti itu. Nanti kita coba cari di ini apa namanya, kemarin tak foto terus tak lihat kan nanti ya, kalau misalnya ada ya. Nah alhamdulillah, qadarullah nih kita yang dari Palembang menuju Kalimantan atau Balikpapan tepatnya itu diharuskan untuk vaksin dosis kedua, karena ini Balikpapan, karena ini sudah dia sudah masuk di level 3 katanya, level 3. Jadi dia udah masuk kategori penyebaran virusnya itu udah level ketiga, jadi harus menggunakan vaksin dosis kedua. Nah, ya udah, kita ikutin kemarin, berjuang banget supaya penerbangannya nggak dibatalin. Terus saya juga bisa kembali lagi kerja karena udah hampir 1 bulan ini saya di rumah menunggu kelahiran anak saya yang pertama. Alhamdulillah semua berjalan lancar. PCR juga setelah saya PCR kemudian cari vaksin, dan pada sorenya saya ambil hasil dari PCR tersebut. Mereka menyatakan bahwasanya saya negatif, dan alhamdulillah kita bisa berangkat pada pagi tadi, pada hari ini nih. Hari ini tanggal 24 tanggal 24. Tapi hanya bisa sampai di Jakarta dulu. Besok lanjutannya mau ke Balikpapan. Kenapa? Karena yang dari sini itu tidak ada, teman-teman. Yang dari Palembang ya,
yang dari Palembang itu nggak ada yang bisa langsung gitu teman-teman. Ada mungkin ya, ada, tapi itu mahal teman-teman. Sementara ya kita maklum lah, tiketnya bukan tiket dari pribadi tapi dari ditanggung sama perusahaan ya. Jadi apa boleh buat, kita coba mengkondisikan keuangan perusahaan dan juga supaya kita juga nggak nambah gitu loh. Nggak menjadi beban lah gitu bagi perusahaan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih. Ini nih. Pokoknya semenjak kapan ya ini? Ini baru sih direnovasi seperti ini, jadi wah banget gitu kan teman-teman. Kan sekarang kan ada mode transportasi yang integrasi. Jadi semuanya itu jadi bagus kayak gini nih. Semuanya direnovasi ulang, kemudian kayak ditata-tata lagi lah. Sayangnya kita nggak bisa langsung ke Jakartanya teman-teman ya. Kita hanya muter-muter di bandaranya aja, karena memang saya transit doang nih ke sini nih. Tapi teman-teman, insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu dan nggak tahu cuti kapan lah, kita coba ke Jakarta, kita coba explore kegiatan keadaan di Jakarta teman-teman. Seperti itu. Pokoknya seru dah kalau di sini nih. Banyak hal-hal yang modern yang di daerah kita tidak dapatkan. Tapi juga di daerah lebih seru juga sebenarnya. Banyak pelajaran-pelajaran yang jelas itu sangat berharga bagi kita untuk di masa depannya teman-teman. Ya, semuanya ada plus dan minusnya teman-teman. Ini kosong banget kan? Tuh, ini Starbucks ini. Starbucks. Dan saya nggak tahu dia bukanya sampai jam berapa gitu loh. Dan kalau kita mau lihat nih, kosong semua, kosong. Oh, di situ tuh ternyata. Coba kita lihat ya. Kita lihat lagi. Ada enggak? Oh, ada teman-teman. Ada Family Mart-nya itu. Nah, itu ada yang bersih-bersih juga tuh. Kelihatan kan teman-teman? Tuh ada yang bersih-bersih. Kita udah di gate 16. Gate 16 tuh. 17. Nggak enak. Mereka lagi bersih-bersih teman-teman. Jadi ya nggak enak aja kalau misalnya saya mau ke situ lagi. Nanti aja kalau misalnya lagi sepi. Soalnya malam ini saya sampai sekitar jam 6-an ya. Jam 6 baru keberangkatan menuju Balikpapan. Jadi ya kayak gini nih, muter-muter karena nggak ada teman juga. Bagusnya ini kalau misalnya ada teman gitu, enak kita bisa mau lihat-lihat. Nih. Seru teman-teman. Dalam kesendirian. Oke, ini video mungkin nggak tak potong-potong. Nanti kalau mau lihat yang udah tak edit, ya mungkin kapan-kapan lah tak share ulang. Karena saya coba tadi coba streaming, tapi hasilnya tidak memuaskan teman-teman. Mungkin karena HP-nya juga ya. HP-nya juga kurang mendukung, jadi ya wajar aja. Tuh. Di sana juga ada rest area teman-teman. Rest area itu tempat tidur. Tapi tanpa kesana juga kita udah
bisa tidur nih. Ini nih, tempat relax tuh. Tuh ada tuh tempat pijat. Dan ini gratis teman-teman. Gratis nih. Tuh. Tuh. Kalau mau tidur-tiduran atau kita mau coba ya? Coba. Kalau mau coba ntar. Kebetulan hari ini tripod saya bisa lolos, nggak kayak di Kalimantan kemarin. Kalau di Kalimantan kemarin tripod saya nggak lolos teman-teman. Pada akhirnya ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nih kita cobain ya. Gak usah lama-lama, jangan dibilang katrok banget nanti. Tuh. Ntar kita turunin dulu. Oke. Nah seperti inilah keadaannya. Atau mungkin kita lihat di ini ya. Tuh kalau mau nonton juga satu itu bisa nonton. Tapi saya nggak ada remote nya ya. Ini kita bisa berubah. Ini tempat ininya, tempat cuci muka ya, jelas lumayan bersih teman-teman. Dan ya enaknya kalau di Lion lagi di Citylink itu kita agak bagus tempat tidurnya ya, tempat tidurnya dibanding dengan, ya bukan masalah kita membanding-bandingkan ya teman-teman, tapi lebih kepada nyaman apa atau enggaknya. Karena saya banyak pengalaman buruk dengan Lion teman-teman. Berapa kali saya harus diundur, katanya delay sampai 1 hari itu nggak ada kejelasan teman-teman. Harusnya kalau misalnya delay ya delay aja bilang gitu loh. Kayak ini nih, kayak Citylink ini sebenarnya bukan masalah mereka delay atau enggaknya. Ini memang mereka udah bilang di tiketnya itu keberangkatan jam sekian ke jam sekian. Kalau mau cari yang lain itu nggak ada katanya. Nah ini kan jelas teman-teman, beda dengan Lion kemarin. Gua sampai nunggu berapa hari sampai dibatalkan. Yang penerbangan itu kemarin itu untung saya lebih cermat lagi, lebih cepat gitu teman-teman. Pada akhirnya saya bisa lolos. Terus ya saya tak urus, tak bilangin kalau saya itu urgent banget harus pulang di tanggal itu juga. Kemarin itu tanggal 3 kalau nggak salah ya, tanggal 3 September ya kalau nggak salah ya kemarin. Alhamdulillah bisa pulang, walaupun saya udah pulang itu tuh tiketnya masih tetap jelas diceritain di ini apa tuh Traveloka, diberitain ya, katanya penerbangan Anda dibatalkan, diubah. Bodoh amat saya bilang. tak ikutin semua beritanya itu, dibatalkan. Pusing sebenarnya ngikutinnya kemarin.
Ya seperti itu teman-teman.